kebaktian bersama Ibu Yeni, Ibu Laura, Ibu Wiwi, dan nanti ada Bu Nita. Ada Pak Angga juga sih sebenarnya, cuma tidak terlihat. Oke, semuanya bersiap. Kita mau bernyanyi Yesus Tuhan atas bangsa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh kebaktian bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hati kami memuji dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau bernyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Bumi dan hitam semuanya Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak,
kasih karena hari ini Tuhan kembali membimbing kami untuk ibadah hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolong kami untuk dengar-dengaran dan kami juga boleh melakukan hal yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini agak berbeda karena Ibu Nita tidak lagi ditemani oleh si Bella ya. Tapi hari ini Ibu Nita ada gambar Tuhan Yesus. Ini siapa? Tuhan Yesus. Betul, anak-anak yang hebat ini pasti mengerti kalau ini adalah gambar Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang mana sih? Tuhan Yesus yang mati di kayu salib? Bukan. Dia Yesus yang tidak lagi ada di kayu salib. Benar, dia mati di kayu salib, tapi dia tidak terus dalam kematian. Minggu lalu Ibu Nita sudah kasih tahu kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hidup. Betul, Tuhan Yesus kita hidup anak-anak. Walaupun pada saat yang lalu kita tahu dia sudah menerima begitu banyak siksaannya. Nah anak-anak, ketika Tuhan Yesus hidup, Ibu Nita mau cerita sama kalian bahwa enggak semua percaya Tuhan Yesus hidup. Kalian juga sudah dengar bukan? Bahwa pengawal-pengawal yang menjaga kubur itu sudah dibayar oleh orang-orang Farisi untuk berkata bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus dilihat oleh banyak orang, banyak murid-muridnya. Walaupun belum semua. Salah satunya adalah murid Yesus yang bernama Thomas. Siapa namanya? Thomas. Anak-anak, wanita-wanita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus dan mereka bersuka cita. Tetapi satu murid ini tidak percaya. Ibu Nita mau bacakan hari ini, khusus Ibu Nita mau bacakan cerita ini untuk kalian ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ada di dalam Yohanes 20 ayat ke-24 sampai dengan 29. Ibu Nita bacakan cerita ini untuk kalian ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, itu ada di Alkitab cerita tentang muridnya yang bernama Thomas. Anak-anak, ketika Maria bercerita, lalu ketika Petrus ketemu, mereka semua bersuka cita, walaupun mereka kaget ya. Nah anak-anak, tetapi Yesus itu kan tidak lagi seperti dulu terus-terusan bersama mereka. Ketika dia sudah menampakkan diri, Tuhan Yesus kembali lagi, tidak ada lagi bersama dengan mereka. Nah Thomas ini tidak percaya, sampai dia berkata ini, "Pokoknya sebelum aku memasukkan jariku ya ke bekas lukanya, aku gak percaya." Tadi ya, dia bilang gitu ya. Dan kalian tahu kan, tadi kalian sudah dengar firman Tuhan yang Ibu Nita sudah bacakan. 8 hari setelah itu, Yesus muncul. Dan ketika Yesus muncul, semua murid
bagaimana? Karena sudah pernah ketemu, mereka senang sekali. Ya, Yesus datang lagi, Yesus ada lagi dengan mereka. Tetapi Thomas dan Tuhan Yesus bagaimana? Marah nggak sama Thomas? Enggak, anak-anak. Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus hebat. Dia mau kita belajar percaya ya. Walaupun Thomas kurang percaya, tetap dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan mau dia belajar percaya. Sehingga Tuhan berkata begini, Thomas, mari, gitu kan? Mari sini, taruh jarimu dan lihatlah tanganku. Oh, seperti ini anak-anak. Ya, ada luka di tangannya, bekas paku. Ketika Thomas melihat tanda bekas paku, dia langsung berkata, nggak berani dia untuk taruh, nggak berani. Tadinya kan dia bilang, kalau aku belum cucukkan atau masukkan jariku ke bekas lukanya, aku nggak percaya. Tapi ketika dia benar-benar ketemu dan Tuhan berkata, ayo Thomas, inilah aku. Lihatlah dan masukkan, cucukkan jarimu ke bekas lukaku, ke bekas luka yang ada di lambungku juga dekat perutnya. Thomas enggak lagi seperti itu, karena ketika dia benar-benar melihat Yesus, enggak lagi dia mau memasukkan jarinya ke bekas luka, tetapi dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, karena engkau melihat, engkau percaya kalau aku ini Tuhan, ya kan? Tapi berbahagialah mereka yang belum melihat Tuhan Yesus tetapi percaya. Siapa itu yang lebih berbahagia? Kalian, Ibu Nita, kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun kita belum melihat dia, kita belum berbicara dengan dia seperti kita berbicara sama teman kita, ya kan? Kita belum makan bareng-bareng sama Tuhan Yesus, tetapi kita percaya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Iya, Ibu Nika juga percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang bisa membawa kita masuk ke dalam sorga. Dan Tuhan katakan berbahagia. Kalau anak-anak mau berbahagia, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Belum keras. Saya percaya Tuhan Yesus, walaupun belum melihat. Ya, kita percaya Tuhan Yesus. Kita belajar dari Thomas, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, walaupun aku belum melihat Engkau, tapi aku percaya. Hati ini percaya sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Anak-anak, banyak lagi cerita bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Dia hidup. Dia bukan Yesus yang tinggal dalam kematian. Bahkan bekas lukanya itu ada. Kalau ini tangan Bunita ya, Bunita cuma kasih warna supaya kalian paham. Kalau ada bekas luka yang begitu besar di tangan Tuhan saat itu, untuk membuktikan kepada Thomas kalau dialah Tuhan. Nah, Tuhan yang sudah lahir, sudah mati di salib, tapi dia bangkit kembali. Untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bangkit, Yesus bangkit, kita menjadi memiliki hidup. Oke anak-anak, wah seneng ya kalau punya Tuhan yang hebat ya. Dan jadilah murid yang percaya. Jangan seperti Thomas yang tidak percaya. Tapi Thomas pun pada akhirnya dia belajar percaya. Kalau kita belum percaya, siapapun yang belum percaya dan meragukan Tuhan Yesus, saat ini ketika dengar firman Tuhan ini, mari belajar percaya supaya kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena orang yang percaya Yesus, dia dapat bagian di kerajaan sorga. Dia bisa masuk ke dalam sorga. Kalau tidak percaya, tidak akan masuk ke dalam sorga. Itu firman Tuhan katakan, karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya anak-anak, mari anak-anak hebat, kita percaya kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan. Seperti murid Tuhan, seperti Thomas yang akhirnya percaya. Saya mau seperti itu. Kita berdoa ya. Yuk mari kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang disukai oleh Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan Yesus hidup. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, jadilah juru selamat bagi hidup kami. Bagi yang belum percaya, mari Roh Kudus yang baik berbicara lewat firman-Mu. Karena tanpa Yesus, tanpa percaya kepada Tuhan, kami tidak mungkin diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak hebat yang mendengar firman-Mu pagi ini. Berkati semua orang tua yang ada. Bahkan berkati kami semua ya Allah, siapapun kami yang mendengar firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dah.